Saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga rangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Media sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu medium yang artinya alat komunikasi. Sedangkan secara terminologi, media sebagai sesuatu yang membawa atau menyalurkan. Media ini juga bisa berupa seperti film, televisi, radio, dan alat visual yang diproyeksikan. Ada beberapa pendapat tentang media pembelajaran, yakni media pembelajaran ialah kumpulan berbagai jenis komponen yang ada di dalam lingkungan peserta didik sehingga mereka lebih terangsang untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Pendapat lain juga mengutarakan pendapatnya bahwa media adalah suatu hal yang dipakai untuk merangsang pikiran juga kemampuan peserta didik untuk mendorong kegiatan belajar. Jadi media itu juga dapat diartikan cara menyalurkan pesan materi kepada peserta didik. Baik, yang selanjutnya ialah tujuan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki tujuan, yakni secara umum adalah untuk membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi peserta didik itu. Tujuan penggunaan media pembelajaran secara khusus ada 5. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, sehingga merangsang minat peserta didik untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah untuk dilupakan oleh peserta didik. Yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang kelima, untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Fungsi media dalam pembelajaran secara keseluruhan yaitu mempermudah, memperjelas, serta sebagai alat dan bahan untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar, sehingga peserta didik dengan mudah memahami isi materi pembelajaran dan menumbuhkan rasa semangat belajar bagi peserta didik. Yaitu selanjutnya, kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih media untuk pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, biaya murah. Yang kedua, kesesuaian media pembelajaran dengan metode yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, kesesuaian media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, pertimbangan praktis. Yang kelima, ketersediaan media pembelajaran tersebut. Yang keenam, tujuan media pembelajaran yang dipilih haruslah sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, efektivitas dari berbagai media yang ada haruslah dipilih media yang paling efektif untuk digunakan dan yang paling sesuai yang dirumuskan dalam pembelajaran. Yang terakhir, kemampuan guru dan siswa.
Selanjutnya adalah jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual, yakni jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan. Misalnya, media cetak seperti buku, peta, jurnal, gambar, dan lain sebagainya. Yang kedua, yakni jenis media audio, yakni jenis media yang digunakan hanya mengandalkan pendengaran saja, misalnya tape recorder dan radio. Yang ketiga, media audiovisual, yakni jenis media yang digunakan dengan menggunakan dua indera, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran, misalnya seperti film, video, program TV, dan lain sebagainya. Yang keempat ini adalah terakhir, multimedia, yakni media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan belajar mengajar.